tetapi dia meringankan kesedihan. Memang ya, kesedihan wajar, tetapi berlanjut jangan. Banyak sekali contoh-contoh pengalaman-pengalaman orang yang menunjukkan bahwa kesedihan itu tidak perlu berlanjut. Ada orang sedih kehilangan jabatan, ya sedih. Kemudian itu siapa? Tidak ada jabatannya, dia masih senang. Itu kan persoalan ada atau tidak. So, itu siapa? Kehilangan kekasih. Tidak lama kita lihat dia sudah normal. Jadi tidak ada kesedihan yang berlanjut. Dari sini datang ajaran ucapan itu. Latunabbi'unna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina bukan itu ayatnya. Lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Hidup ini ujian. Harta itu ujian. Ujian. Kamu pasti uji kamu dalam melalui harta. Kematian itu ujian. Hidup ini ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Syukurnya ujiannya, bahan ujiannya sudah dibuka, sudah diberitahu. Kamu nanti akan saya uji di hartamu, kamu akan saya uji dengan kematian, kamu akan saya uji dengan penyakit. Itu sudah bocor ini. Ya kan? Maka itu lanjutan ayat ini. Wasyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Nah ini qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya ingin berkata begini. Ini biasa banyak orang lupa. Qalu, mereka berkata. Dalam Al-Quran kata berkata itu bukan sekedar ucapan. Kalimat itu punya kekuatan. Kekuatan itu bersumber dari tekad Anda. Saya beri contoh. Kalau Anda berkata, besok saya mau ke Surabaya, pesawat jam 5 subuh, misalnya, berangkat nggak? Rencananya. Kalau betul-betul mau berangkat, ada tekad berangkat, 3:30 sudah bangun. Betul. Kalau tidak, Mutlak. jadi kalimat itu punya kekuatan. Orang-orang musyrik berkata, itu berhala Tuhan kami. Allah berfirman, ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada kekuatannya, hanya namanya Tuhan. Tidak ada kekuatannya. Kekuatan itu dari tekad kita, dari pemahaman kita tentang apa yang diucapkan itu. Bukan cuma tidak, bukan itu yang dijanjikan. Harus punya kekuatan. Anda harus paham kenapa Anda berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu tertantum dalam hati, pasti janjinya lagi Allah itu luar biasa sih. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim, bertambah lagi warahmah. Salawat itu, salat dari Tuhan itu rahmat. Kalau dia katakan ulaika alaihim salatun, satu rahmat. Alaihim salawat, banyak rahmat akan turun. Baru setelah itu ada lagi rahmat khusus. Salawatun mir rabbihim warahmah. Baru ada lagi ulaika humul muhtadin. Kita mau paham apa yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya kita camkan di dalam hati, oh itu maksudnya begini. Menarik.
dia ajarkan ucapkan inna. Kan? Jadi harus yakin bahwa apa yang Anda alami dari musibah bukan hanya Anda sendiri yang mengalami seperti itu. Kita semua. Saya pernah kehilangan ayah. Anda pernah kehilangan ayah. Kita semua. Semakin banyak yang mengalami musibah, semakin ringan musibah itu. Berbeda. Semakin banyak yang senang, semakin besar terasa kesenangan itu. Ya kan begitu. Nah, yang pertama ini yakin. Kemarin berangkat. Saudara saya berangkat. Ada sebelumnya yang sudah berangkat. Kita akan berangkat. Inna. Baru dia katakan, lillah. Kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, jangan mempertahankan, jangan marah kalau diambil lagi oleh Tuhan. Itu memang miliknya kok. Innalillah, milik Allah. Nah, ada perbedaan antara kepemilikan manusia dengan kepemilikan Tuhan. HP ini milik saya yang beli. Kalau saya lempar, boleh tak? Saya punya. Saya dicela atau tidak? Pasti dicela. HP baik-baik kok dilempar. Kalau Tuhan milik mutlak, Anda tidak tahu. Kalau dia ambil, Anda tidak tahu apa jadinya. Tapi pasti kalau dari Tuhan itu baik. Itu bedanya. Kepemilikan kita itu pemilikan terbatas. Masih dinilai orang, oh itu sayang ya, barang begitu bagus dia buang. Tapi kalau Tuhan tidak. Innalillah, kita ini miliknya Allah. Satu orang berkata pada istrinya, engkau bukan milikku. Bagaimana engkau? Saya takut kalau engkau meninggal, saya sedih. Jadi saya lebih baik bilang, engkau bukan milikku, engkau milik Allah. Dan kita milik. Karena kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan karena Allah itu baik, pasti baik. Nah itu tadi, baiknya itu boleh jadi pada yang bersangkutan, boleh jadi pada kita yang ditinggal, masyarakat yang ditinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan diajarkan oleh Nabi, terhadap musibah apapun, kecil atau besar. Mati lampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesenggol, innalillahi. Ingat terus itu. Itu tadi bukan cuma ucapan. Itu kan, kita kan dikecam itu lima tahulu nama la tafadun. Keliru itu yang berkata, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak kerjakan? Bukan apa yang kamu tidak kerjakan, apa yang tidak bertekad kamu untuk mengerjakannya. Bukan yang kamu tidak kerjakan. Kalau kita disuruh apa yang kita ucapkan kita sudah kerjakan, tidak ada yang mau jadi mubalik. Ya, tapi kita mau kita ucapkan itu dan ada tekad untuk melakukannya. Ketika baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ada, kita faham artinya dan kita ingin berusaha menanamkan di dalam hati kita bahwa Allah Maha Baik. Bukan cuma Dia, yang lain juga, saya juga, kita semua akan baik. Ya Allah Maha Baik. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Bukan yang mengucapkan aja, mengucapkan seperti apa yang kita ini, yang lain, sehingga hati legowo. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
dia diberi petunjuk oleh Allah. Itu sebabnya orang banyak yang ada sisi lain saya mau. Pernah Nabi berucap begini, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Tuhan, Tuhan juga senang bertemu dengan dia. Sayyidah Aisyah kata, ya Rasulullah, kita semua tidak suka mati. Tidak ada kita yang suka mati. Dan bukan itu maksud saya. Maksud saya, kata Nabi, orang yang mau meninggal itu ditunjukkan kepadanya tempatnya. Kalau dia mau meninggal, dia lihat tempatnya itu di surga, dia senang, ya Allah, kembalikan saya mau ke sana cepat. Ahabba liqa Allah. Maka Tuhan senang sama dia. Kalau dia mau meninggal, dia lihat, ya Allah, itu tempat saya. Dia lihatnya, saya nggak mau. Ketika dia tidak mau itu, keluar. Itu kita baca nanti di Al-Quran. Malaikat akhriju anfusakum. Keluarkan nyawa. Kata Ibnu Sina, kenapa dia ini? Itu nyawa tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Maka yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Keluar dia ini. Orang sakaratnya. Tapi kalau yang ini tenang, kita baca lagi di Quran, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Jangan sedih, jangan takut. Kata malaikat silih berganti turun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami yang akan mewakili kamu dalam kehidupan dunia. Hei anak cucunya, anak-anaknya jangan khawatir, ada malaikat yang bantu kamu. Mau lihat? Itu kamu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi meninggalnya dia legowo berangkat. Kita yang ditinggal juga legowo. Kita yakin orang baik. Tidak mungkin sia-siakan Tuhan kebaikan pada Allah. Nah, itu yang diajarkan pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ini lagi muhtadun ini menarik. Sudah dikasih rahmat khusus, diberi petunjuk lagi. Muhtadun. Apa kebutuhannya? Diberi petunjuk, lakukan ini. Apa ininya? Diberi petunjuk. Apa rahasia itu semuanya? Karena menyadari bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mau bersangka baik pada Allah. Saya selalu berkata, kita seringkali tidak sangka baik pada Tuhan. Terlalu sering ditakut-takuti. Ya. Terlalu sering digambarkan itu kematian sakit, ya benar sakit. Belum tentu. Ada dua macam. Wan nazi'ati naz'a, wan nasyitati nasyta. Ada yang dielus-elus, ketawa dia. Terakhir yang saya mau bilang, saya selisih sekian tahun almarhum. Sewaktu saya berumur 80 tahun, ya Allah, sudah di atas rata-rata itu, ya kan? Sudah di atas rata-rata. Baca, dapat beberapa hadis. Antara lain, siapa yang berusia 80 tahun, Tuhan sudah malu, Tuhan malu, siksa dia. Siapa yang berumur 80 tahun, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapa yang berumur 80 tahun, maka syafa'ahullahu fi ahli baitihi. Dia dianugerahi Allah anugerah berupa menjadi sosok yang diperkenankan bermohon untuk
keluarganya yang meninggal. Boleh minta ya Allah kasih. Bagus itu. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Sayang. Tapi itu hadis banyak sekali yang usia 80 itu banyak sekali. Paling tidak apa yang saya ingin katakan, walaupun kita anggap itu hadisnya dhaif, kita optimis. Kita sangka baik pada Tuhan. Prinsipnya bersangka baiklah pada Allah yang tidak menjadikan Anda terdorong untuk melanggar. Hati-hatilah dari siksa Allah, tapi jangan menjadikan kehati-hatian Anda itu melupakan rahmatnya. Itu Subhanallah. jadi tetapi jangan itu menjadikan kita tidak ingat kebahagiaan Allah. Jadi saya kira itu ya kita legowo. Amin. Alhamdulillah. Almarhum itu sakit tahunan ya. Setiap yang sabar dengan kesakitan yang menimpanya, setiap itu pula gugur dosa-dosanya. Saya kira almarhum ini udah tidak ada lagi dosanya. Tidak ada lagi dosanya. Amin, amin. Barakallah. Luar biasa ini. Ya. Tuhan Maha Kasih. Jadi kita berangkat, kita legowo. Amin. Tugas kita tinggal doakan, kirim Fatihah, Amin, amin. kirim itu tugas kita sambil kita bersangka baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.